Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ahli Gizi Rosehan. Gimana kabar pemirsa semua? Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Oke, hari ini saya mau berbagi info tentang hipertensi. Nah, tapi sebelum saya lanjut, jangan lupa di like ya, di share. Kemudian kalau memang Anda belum subscribe, silahkan di subscribe dulu biar Anda selalu mengikuti apa yang saya sampaikan di video-video saya berikutnya. Nyalakan tanda lonceng ya. Oke, hipertensi ya. Hipertensi ini sangat menarik ya, dan selalu menjadi pembicaraan ya. Bahkan selalu dikaitkan dengan berbagai macam penyakit ya. Hipertensi adalah kenaikan tekanan darah di atas normal ya. Jadi tekanan darah kita itu meningkat di atas normal. Penyebabnya banyak ya. Nah, yang menarik adalah hipertensi yang ada di Kalimantan Selatan. Sejak beberapa riset yang lalu ya, Kalsel itu selalu meningkat, dan riset 2018 kemarin Kalsel mengalami peningkatan lagi ya jumlah hipertensinya, dimana kurang lebih 44,17%, dan ini sangat tinggi ya. Selalu kalau nggak 21 gitu ya, Kalimantan Selatan selalu menduduki peringkat pertama untuk jumlah hipertensinya ya. Nah, kita tahu bahwa hipertensi ini sangat berbahaya ya kalau dibiarkan. Kenapa? Dia bisa menyebabkan namanya serangan jantung dan stroke ya, dan berbagai macam yang lain ya. Oleh karena itu kita harus menghindari jangan sampai hipertensi. Apa saja yang harus kita lakukan sebenarnya biar kita tidak hipertensi? Nah, ini sangat penting. Kenapa? Karena memang hipertensi ini adalah penyebabnya itu ada dua ya, ada yang esensial dan esensial. Yang tidak esensial ini adalah yang tidak diketahui ya. Hampir 90% hipertensi itu tidak tahu penyebabnya. Ya, hanya sedikit aja yang kita tahu. Oleh karena itu, karena faktor penyebabnya banyak, misalnya stres ya, kemudian kecapean, kelelahan, gangguan metabolisme tubuh dan lain-lain. Jadi banyak banget ya. Tapi yang kita ketahui khusus untuk ahli gizi, saya sarankan adalah dari makanan. Kenapa? Karena dari makanan juga menyumbang terbanyak penyebab hipertensi ya. Makan apa saja yang mestinya kita hindari ya. Pertama, kalau Anda sudah hipertensi, Anda mulai mengurangi sumber garam, natrium ya. Jadi sumber bahan makanan yang ada di dalam yang Anda buat masakan ya, Anda harus mengurangi, jangan sampai berlebih. Apalagi kalau Anda sudah tinggi, Anda tidak dianjurkan sama sekali untuk mengkonsumsi garam dari luar ya, tambahan garam. Jadi kalau Anda masih kurang, itu Anda harus mengurangi ya. Ya, kita hanya dianjurkan 1 sendok teh saja ya sehari. Bayangin ya, dikit banget ya. Kenapa? Karena memang di dalam makanan juga sudah banyak natrium ya. Nah, itu yang pertama, Anda harus mengurangi sumber makanan dari garam dapur ya. Nah, ini yang kadang-kadang tanpa kita sadari memang pemberian garam ini terlalu berlebih. Apalagi orang yang sudah hipertensi, kalau disuruh dia merasakan, dia ada bermasalah dengan indera pengecap. Jadi kalau kita katakan itu tidak asin, dia katakan tidak asin, tapi kita merasakan itu sudah asin ya, karena faktor dari pengecapnya sudah mulai berkurang. Oleh karena itu harus dilihat takarannya ya, berapa setiap kita makan ya. Kemudian yang kedua, di Kalimantan Selatan ini ada namanya iwak karing atau ikan kering. Kebiasaan makan ikan kering, ikan asin bagi Anda yang hipertensi harus dihindari ya, karena berbahaya banget ya. Konsumsi ikan asin yang berlebih itu bisa menyebabkan tekanan darah Anda menjadi naik. Pola makan kita memang menyukai iwak karing ya, misalnya iwak talang, iwak karing sapat ya, iwak haruan ya. Itu kalau Anda hipertensi, Anda harus mengurangi karena di dalamnya ada garamnya tadi ya. Berikutnya adalah bahan makanan yang diawetkan ya. Bahan makanan yang diawetkan itu terutama mengandung natrium ya, dimana dia juga bisa meningkatkan kelainan ya. Makanya hindari dulu bahan makanan yang diawetkan. Kemudian bahan makanan yang ada di kaleng ya juga dihindari, apalagi kaleng yang dimakan jangan ya. Yang ada di kaleng itu juga dihindari dulu. Kemudian beberapa produk-produk yang diasinkan ya, misalnya buah asin. Buah sih boleh, tapi kalau buah diasinkan kan sudah tidak boleh lagi ya. Nah, kemudian juga asinan-asinan dari buah-buahan yang lain ya, yang mengandung garam dan pengawet itu dihindari. Nah, ingat ini ya,
Kadang-kadang orang sudah hati-hati tapi dia konsumsi bahan makanan yang tidak tidak diketahuinya ternyata bisa meningkatkan tekanan darah. Kemudian berikutnya adalah bahan makanan yang bersoda. Ya. Kemudian bahan yang bersoda ini banyak. Hati-hati ya. Orang-orang mengawetkan makanan-makanan itu diawetkan dengan natrium tertentu ya. Yang kita tahu itu sangat berbahaya ya. Kemudian minuman yang bersoda, nih ya, soft drink itu hindari karena bisa meningkatkan tekanan darah. Minuman bersoda juga tidak baik, dia bisa membuat tulang kita menjadi keropos ya, dan akhirnya nanti bisa terjadi namanya osteoporosis. Ini juga harus dihindari. Kemudian apalagi yang harus dihindari yaitu sayur-sayuran yang diawetkan, diasinkan ya. Nah, kalau di kawasan banyak itu ya, misalnya mandai, beberapa bahan makanan dan minuman juga ya, yang hati-hati dengan yang ada tambahan garam atau natriumnya. Nah kemudian beberapa makanan tadi harus dihindari. Kemudian Anda juga mulai ya, kalau Anda merokok Anda harus mengurangi konsumsi rokoknya, kalau bisa berhenti, karena di beberapa penelitian memang rokok bisa menyebabkan hipertensi. Kenapa? Karena elastisitas pembuluh darah akan bermasalah karena rokok ya. Nah kemudian orang yang lanjut usia juga berisiko hipertensi karena elastisitas tadi pembuluh darah juga bermasalah dan fungsi ginjal juga menurun. Kemudian orang yang tidur larut malam ya, jadi perilaku hidup bersih sehat ya itu mulai dikurangi. Jangan lagi misalnya kemalaman tidur, istirahat yang cukup ya, ternyata istirahat yang cukup juga bisa menurunkan tekanan darah. Kemudian juga aktivitas olahraga yang diperbanyak ya pemirsa. Olahraga harus banyak Anda lakukan, karena dengan berolahraga otomatis tekanan darah kita menjadi lebih bagus, lebih sehat dan normal. Harus ada setiap hari ya. Kemudian perbanyak minum air putih ya, dimana kita tahu bahwa air putih sangat bermanfaat untuk metabolisme tubuh kita, termasuk dia menurunkan tekanan darah kita ya. Jadi tolong konsumsi air putih yang banyak. Di video saya di YouTube ini ada khusus membahas air putih 1 jam ya, Anda bisa dengarkan ya videonya ini ya. Nah kemudian Anda juga harus selalu rajin refreshing ya. Refreshing itu penting, misalnya seminggu sekali rekreasi ke pantai, ke gunung dan lain-lain agar pikiran Anda menjadi lebih sehat ya. Oke, itu tips dari saya, semoga kita terhindar dari hipertensi ya pemirsa. Khusus untuk warga Kalsel waspada karena kita prevalensi hipertensinya tertinggi di Indonesia. Mulai kita menjaga pola hidup yang sehat, jangan sampai kita sakit, jangan sampai kita kena serangan stroke dan jantung. Kita masih bisa mulai sekarang mengubah pola hidup kita menjadi lebih sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur ya. Perbanyak konsumsi air putih ya. Hidup yang sehat dan jangan lupa berolahraga ya. Terima kasih, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa selalu beraktivitas dengan normal dan kita selalu waspada. Sekarang masih pandemi COVID-19, jaga jarak, pakai masker setiap keluar rumah, cuci tangan pakai sabun ya, dan juga hindari keramaian ya, karena sekarang penderita COVID-19 semakin meningkat ya. Jadi kita harus hati-hati, waspada, kita berusaha, kita berdoa semoga pandemik ini bisa berakhir dan kita bisa kembali seperti dulu lagi ya, bisa beraktivitas dengan normal. Kita harus sabar dan tingkatkan imunitas kita ya. Perbanyak kita mengkonsumsi bahan makanan yang mengandung antioksidan seperti vitamin A, vitamin C dan vitamin E. Kemudian yang berikutnya adalah kita perbanyak mengkonsumsi probiotik ya. Kemudian kita juga perbanyak mengkonsumsi ikan ya, karena ada omega 3-nya, dan juga olahraga yang teratur ya. Selalu jaga kesehatan ya, jangan sampai kita sakit, selalu semangat. Hidup ini memang penuh dengan perjuangan ya. Hati-hati, kita tidak tahu di luar sana ada apa, kita harus jaga kesehatan kita dan hindari hipertensi ya. Saya sudah jelaskan tadi berbagai macam yang perlu Anda hindari ya, terutama bahan makanan dari mengandung garam ya. Jadi beberapa penelitian memang rata-rata kita hampir kelebihan mengkonsumsi garam setiap hari walaupun kita sudah makan biasa. Oleh karena itu imbangi dengan konsumsi buah dan sayur. Dari penelitian saya kemarin itu kebutuhan kita kan 2300 mg. Semua responden itu konsumsi garamnya berlebih, apalagi dia misalnya kebiasaannya makan kecap ya,
Royco atau Masako atau penyedap lain yang mempunyai kenaikan tekanan darah ini mulai dikurangin. Tapi bagi Anda yang tidak bermasalah tidak apa-apa ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.